dalam kajian SWM tentang perhitungan zakat harta. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah ada beberapa yang hadir. Sudah ada 4 peserta termasuk saya sendiri. Kemudian alhamdulillah Ustadz Edi Subroto, alhamdulillah Pak Untung sudah hadir. Assalamualaikum Pak Untung, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di sini juga sembari menunggu yang teman-teman yang hadir untuk offline-nya. Dan mari mari kita awali karena waktu sudah mulai menunjukkan 4:30 lebih agar waktunya lebih bisa kita manfaatkan sebaiknya. Mari kita awali acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada asatid baik yang offline dan juga yang online, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam kajian SWM, yaitu tentang zakat dan zakat uang dan perdagangan. Dan mari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mari kita syukuri bersama-sama dengan mengucapkan lafal tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan tak lupa senantiasa kita berdoa kepada Allah, semoga kita di yaumul hisab nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para asatid ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para asatid semua, baik yang offline maupun yang online. Semoga kehadiran kita dalam kajian pada sore hari ini bisa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para asatid ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kajian sore hari ini kita akan membahas tentang zakat uang dan perdagangan, di mana
kita dalam kehidupan sehari-hari ini kita masih bingung tentang adanya zakat mal ini. Tentang nisabnya berapa, tentang haulnya harus kapan kita bayarkan, dan itu kita masih banyak pertanyaan di masyarakat pada sampai dengan hari ini. Makanya dari itu kita pada hari ini bersama-sama akan mendengarkan kajian dari Ustadz Edi Subroto SPD. Semoga dengan kajian pada sore hari ini bisa menambahkan wawasan ilmu pengetahuan bagi kita dalam tentang zakat baik perdagangan maupun zakat harta atau zakat mal. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kebetulan ini Ustadz Edi Subroto ini baru mudik nggih, nyuwun sewu Ustaz baru mudik, jadi tidak hadir offline di sini, tapi kita hadir secara online. Nggih. Kita sapa dulu Ustaz Edi Subroto. Assalamualaikum Ustaz Edi Subroto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Edi. Ya, alhamdulillah. Pripun mudiknya lancar, Ustaz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sudah sampai tujuan menika? Sudah. Ya, alhamdulillah. Salam untuk keluarga di sana nggih. Waalaikumsalam. Aten Ustaz, pada kajian sore hari ini kita ini diadakan ada yang offline, ada yang online. Ngaten nggih, yang ada online di ruang Zoom sudah hadir beberapa, kemudian yang offline di sini juga sudah banyak yang hadir. Maka untuk mempersingkat waktu sebelum kajian pada sore ini dimulai, mari kita awali bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya karena ya karena sana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya alhamdulillah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bisa lebih mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, monggo kepada Ustadz Edi Subroto untuk memberikan atau membacakan materi, dan kepada yang hadir nanti bila mana mau mengajukan pertanyaan nanti bisa di chat via Zoom, bisa di chat, nanti bisa disampaikan bila mana masih ada waktu nanti bisa dijawab oleh Ustadz Edi Subroto. Makaten. Dan untuk voice suara atau video mohon dinonaktifkan. Nanti bila mana mau mengajukan pertanyaan nanti bisa via chat terlebih dahulu, nanti kita sambungkan ke Ustadz Edi Subroto. Makaten, selanjutnya kepada Ustadz Edi Subroto, waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Cek, suara saya terdengar ya? Terdengar suara saya? Alhamdulillah, sudah terdengar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh hadirin yang hadir di ruang Zoom dan yang hadir secara berkomunitas yang kemudian disatukan di dalam satu layar Zoom. Yang saya lihat ini ada satu langit, ini ada beberapa. Ada Al-Mukarram Ustadz Yusuf Mustaqim kelihatannya ini.
Insyaallah sehat. Alhamdulillah bisa bersapa melalui teknologi ini. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang zakat uang dan perdagangan. Zakat uang dan perdagangan yang merupakan bagian dari zakatul mal. Zakatul mal. Ini mohon maaf Saudari, jadi ini kok ada kendala saya komputernya. Tapi saya sudah kirim ke jenengan Saudari dan Ustaz Farid. Kalau ada yang bisa share screen lewat HP mungkin bisa dibantu. Tapi kalau tidak ya kita akan sampaikan secara langsung. Ngoten nggih. Hai. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang zakat. Kemudian cakupan pembahasannya insya Allah tentang pengertian zakat. Zakat itu apa pengertiannya? Kemudian macam-macam zakat itu apa? Kemudian tentang kewajiban zakat terhadap uang. Kemudian nisab zakat uang atau batas minimal dari uang yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian terkait juga zakat uang yang dalam bentuk utang maupun piutang. Ya. Ini biasanya para pedagang itu selain punya utang itu juga sering punya piutang. Nah gitu. Kemudian zakat uang tabungan dan zakat perdagangan. Terkait dengan zakat uang dan zakat perdagangan. Rinciannya nanti kita akan bisa bahas. Insya Allah. Kita awali dari pengertian zakat. Zakat secara bahasa itu artinya adalah tumbuh, nama. Bahasa Arab nama ya nama yang tumbuh atau suci atau haroh. Jadi secara bahasa zakat itu bisa berarti tumbuh, nama yang. Kemudian bisa berarti suci, tohar. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan zakat adalah az-zakatu hiya infaku juz'in ma'lumin minal malil makhsusi. Jadi zakat itu adalah infaku juz'in ma'lumin. Infak sebagian dari perkara yang diketahui minal malil makhsusi, dari harta yang dikhususkan. Jadi harta tertentu. Jadi infak sebagian dari yang diketahui dari harta yang tertentu. Idza balagha nisaban, jika telah sampai apa? Yaitu juz'in ma'lumin minal maksus tadi. Sebagian dari perkara yang diketahui dari harta yang ditentukan tadi nisaban. Nisabnya. Batas minimalnya. Fi masarifa muayyanatin. Nassa 'alaiha syar'u, yang mana itu telah ditetapkan secara syariat. Lanjut ke bawahnya, lanjut ke bawahnya aja. Terus share-nya ke bawahnya, terus aja, terus. Nah, terus. Baik. Terus. Nah, sudah ini ya, ini yang disampaikan tadi. Nah, sekarang tentang infak. Apa itu infak? Silahkan, klik lagi. Terus. Baik, pengertian infak. Infak al-infaku, adapun infak itu huwa badlul mali, memberikan harta bila iwadin, tanpa ada imbalan atau tanpa ada kompensasi. Itulah yang disebut dengan infak. Badlul mali bila iwadin, memberikan harta tanpa ada imbalan atau tanpa ada kompensasi. Itulah yang disebut dengan infak. Ya, mal, jadi memberikan mal, harta, bila iwadin, tanpa ada kompensasi. Jadi kalau infak memang terkait dengan mal.
Kalau sodakoh belum tentu ya, belum tentu kalau sodakoh. Sodakoh bisa senyum itu bagian dari sodakoh. Tapi kalau infak dikaitkan dengan mal, badrul mali bila iwadin, gitu. Nah ini pembahasan tentang infak. Lanjut. Nah maka termasuk jangan dulu, kembali lagi. Maka termasuk yang dimaksud dengan infak itu adalah zakat, ya. Sedekah, nafkah, wasiat, wakaf, hibah, hadiah, fidyah, diat dan lain-lain itu masuk dalam pembahasan infak. Ya, karena pengertian infak adalah badlul mali, memberikan harta bila iwadin tanpa ada imbalan atau tanpa ada kompensasi. Baik, lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang macam-macam zakat, ya. Macam-macam zakat. Pengertian kami rasa sudah cukup. Kemudian kita lanjutkan tentang zakat, macam-macamnya. Silakan lanjut. Macam-macam zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Itu yang pertama, atau zakatul fitri. Ya. Zakat yang dikaitkan dengan makan. Ya. Baik. Berikutnya, yang kedua adalah zakatul mal. Zakatul mal ini ada rinciannya. Mal apa saja kan? Dalam pengertian tadi adalah makhsusah yang ditentukan atau tertentu. Harta yang dizakati itu tertentu. Tidak semua harta. Lalu kemudian rinciannya adalah satu zakat binatang ternak. Artinya zakat binatang yang diternakkan, yang jina ya. Dan masuk dalam pembahasan ini adalah kambing. Kambing ya, atau al-ghanam, sapi atau al-bakar, dan unta atau al-ibil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari zakatul mal itu adalah zakat pertanian dan buah-buahan, atau dalam pengertian bahasa Arab disebut dengan zakatuz zuru' wasimar. Ya, ini juga tertentu yaitu gandum, khintah, jawawut, syair, kurma, at-tamar, ya, kismis atau zabib ya. Kismis atau zabib ya. Anggur yang dikeringkan, kismis. Tamar, kurma yang dikeringkan. Baik. Kemudian yang ketiga adalah zakat perdagangan dengan istilah zakatut tijarah. Kemudian yang keempat adalah zakat emas dan perak atau zakatuz zahab wal fiddah. Baik, inilah makhsusah, mal yang tertentu yang dikeluarkan zakatnya. Zakat binatang ternak, zakat pertanian dan buah-buahan, kemudian binatang ternaknya juga tertentu, pertanian dan buah-buahannya juga tertentu, ya tidak semuanya. Kemudian yang ketiga yang kita akan bahas lebih banyak insya Allah, dan yang keempat adalah zakat perdagangan, yang keempat zakat emas dan perak. Demikian. Silakan lanjut. Sekarang kita bahas tentang yang ketiga dulu, wajibnya zakat uang. Uang ini wajib dizakati. Baik. Lanjut. Nah ini kita mulai dari pertanyaan. Wajibkah menzakati uang yang kita miliki? Apa dalilnya? Wajibkah menzakati uang yang kita miliki? Lalu kemudian apa dalilnya? Baik, silahkan lanjut. Jawabnya adalah wajib hukumnya menzakati uang yang ada sekarang dengan dalil wajibnya berzakat untuk emas dan perak. Jadi wajib menzakati uang yang ada sekarang dengan dalil wajibnya berzakat untuk emas dan perak. Kemudian poin di bawahnya, uang sekarang merupakan uang fiat ya, fiat money. Atau kemudian an-nuqud al-waraqiyah, uang yang berupa kertas yang memang tidak mewakili emas atau perak. Memang uang kertas sekarang ini tidaklah
di backup dengan emas atau perak dan berlaku semata-mata berdasarkan peraturan pemerintah. Ini realitasnya ya, realitasnya. Lalu kemudian yang di atas itu kan poinnya wajib menzakati dengan dalil wajibnya berzakat dengan emas dan perak. Lalu faktanya fiat money itu tidak di backup dengan emas dan perak. Lalu bagaimana argumentasinya? Kita lanjutkan lagi, silahkan. Lanjut. Namun demikian, uang atau fiat money sekarang faktanya memiliki sifat. Nah, secara sifat ya, memang realitasnya uang kertas fiat money itu tidak di backup emas dan perak. Padahal tadi dikembalikan pada topik wajibnya menzakati emas dan perak. Nah, ini dikaitkan dengan sifat, kesamaan sifat ya. Faktanya memiliki sifat sebagai harga samaniyah, memiliki sifat sebagai harga, menentukan harga, dan sifat sebagai uang, yaitu sebagai alat tukar seperti emas dan perak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kewajiban zakatnya itu dikaitkan dengan emas, bukan semata-mata fiat money itu di backup oleh emas dan perak, tapi fiat money itu memiliki sifat yang sama dengan emas dan perak, dan dia juga memiliki sifat sebagai harga, begitu. Jadi dikaitkan dengan sifatnya, bukan semata-mata karena di backup oleh emas dan perak sesuai dengan nominalnya. Maka dari itu, uang yang ada sekarang tetap wajib dikeluarkan zakatnya mengikuti hukum wajibnya zakat atas emas dan perak. Ya, ini disampaikan oleh beliau Al-Alama Syekh Abdul Qadim Zalum di dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah halaman 161 bab zakat bin nuqud wal nuqud al-waraqiyah. Demikian, silakan lanjut. Berikutnya, besarnya zakat uang adalah 2,5%, 1/40. Ya. Itu kalau dalam bahasa Arab rubu usyur, ya, 1/4 per 1/10 gitu. Jadi 1/4 dibagi 1/10, rubu usyur. Rubu itu 1/4, usyur itu 1/10. 1/4 dibagi 1/10 itu artinya seperti 10 dibagi 4. Ya kan? Kalau dalam pelajaran matematika begitu ya. 1/4 dibagi 1/10 itu artinya 10 dibagi 4. Artinya 2,5%. Nah, setelah memenuhi 2 kriteria, besarnya 2,5%, tapi 2,5% itu dikeluarkan setelah memenuhi 2 kriteria. Yang pertama adalah nisab, yang kedua adalah haul ya, haul ya. Jadi bacanya pakai hak. Jangan pakai hak. Kalau pakai hak bisa perkara yang mengerikan ya, haul. Tapi kalau pakai hak itu tahun ya. Begitu. Nah, pertama tentang nisab ya. Nisab ini sebagai sebab dari zakat, sedangkan haul itu sebagai syarat dari zakat. Jadi nisab itu sebagai sebab, haul itu sebagai syarat. Kalau ada sebab pasti ada musabab. Kalau ada syarat belum tentu ada yang disyarati, begitu. Makanya nanti kalau dalam pembahasan zakat itu ada namanya takjil zakat. Takjil itu berarti kalau sudah nisab meskipun belum waktunya itu bisa dikeluarkan, Tapi itu sesuatu yang tidak harus. Kalau yang harus itu adalah sudah nisab dan haul, nah itu harus. Gitu. Baik. Nah, nisab zakat uang yaitu nanti disesuaikan dengan emas atau perak, lalu yang mana nanti kita akan bahas ya. Kemudian haul itu adalah uang yang mencapai nisab itu telah berlalu dalam jangka waktu 1 tahun komariah. Berlalu itu berarti pernah
mengalami nisab pada suatu waktu, lalu kemudian itu akan kita sebagai hitungan awal dari perhitungan setahun. Ya. Nanti kita akan lihat lagi misalnya uang itu telah mencapai nisab pada tanggal 28 Ramadan 1444 Hijriah. Maka satu tahunnya adalah 27 Ramadan. Ya, itu ya, 27 Ramadan. Karena yang namanya satu tahun itu yang memang pas itu ya. 28, 27-nya gitu, satu tahunnya. Baik, begitu. Insyaallah demikian. Adapun nisab zakat uang mengikuti nisab emas, dinar atau nisab perak, yaitu dirham. Kalau emas 20 dinar, kalau perak 200 dirham. Baik, lanjut silakan. Ini kalau saya lihat waktunya sudah jam 5 ya. Ini maka kami baca secara cepat saja ya. Secara cepat saja. Ini saya bacakan ya. Faman kana 'indahu mablaghun min hadhil awraqil ilzamiyati yusawi qimata 20 dinaron zahaban. Maka dari itu siapa saja yang punya uang fiat yang berlaku sekarang yang nilainya mencapai nisab emas yaitu 20 dinar, artinya adalah 85 gram emas. 85 gram emas 24 karat itu ya. 85 gram emas 24 karat. Kalau tidak 24 karat bagaimana? Ada perhitungannya nanti ya. Atau mencapai nisab perak 200 dirham setara dengan 595 gram perak. Dan uang itu telah berlalu dalam satu tahun hijriah atau haul, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ini dikutip dari kitab beliau, Syekh Abdul Qadim Zalum. Lanjut silahkan. Silahkan lanjut. Adapun dalil wajibnya zakat emas dan perak antara lain hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati safahat lahu safaihu min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannama fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa zahruhu. Tidak ada pemilik emas atau perak yang tidak membayar zakatnya kecuali pada hari kiamat nanti akan dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam lalu dibakar dengannya lambung mereka, dahi mereka dan punggung mereka. Dengan adanya siksaan bagi yang tidak melaksanakan menjadi bukti bahwa zakat terhadap emas dan perak atau uang ya, dikaitkan dengan sifat yang sama tadi, maka zakat uang adalah wajib. Silahkan lanjut. Lanjut. Lanjut saja ya, lanjut. Karena waktu ya. Baik. Nisab zakat uang. Berapakah nisab zakat uang itu? Jawabnya adalah nisab zakat uang besarnya mengikuti nisab untuk zakat emas dan perak, yaitu nisab emas 20 dinar. 20 dinar, 1 dinar 4,25 gram emas. 1 dinar 4,25 gram emas dikalikan 20 itu artinya 85 gram emas. Atau nisab perak. Nisab perak adalah 200 dirham. 1 dirham adalah 2,975. Maka kalau dikalikan 2,975 dengan 200, maka jadinya adalah 595 gram perak. Ya, demikian. 85 gram kalau emas, 595 gram kalau perak. Lanjut silahkan. Ini dalilnya. Ini dalilnya adalah hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Abu Daud adalah salah satu imam mudawin hadis dari min kutubi sittah ya, dari 6 kitab hadis Indo ya.
Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Di dalam kitab Imam Abu Daud disampaikan bahwa maka jika kamu mempunyai 200 dirham dan telah berlalu haul padanya, maka zakatnya 5 dirham. Ya, 2,5%. Dan tidak ada kewajiban apa atasmu, yakni pada emas, hingga kamu mempunyai 20 dinar. Jika kamu mempunyai 20 dinar dan telah berlalu haul padanya, maka zakatnya setengah dinar, 2,5%. Yang lebih dari itu mengikuti hitungan tersebut. Demikian. Lanjut silakan. Berdasarkan hadis tersebut, nisab emas 20 dinar, artinya 85 gram emas, atau nisab perak 200 dirham, setara dengan 595 gram perak, maka kemudian jika nisab uang mengikuti nisab emas atau nisab perak, nisab manakah yang digunakan pemilik uang? Apakah nisab emas ataukah nisab perak? Begitu kan pertanyaannya. Kalau uang itu ikut nisabnya emas atau ikut nisabnya perak? Gitu. Baik. Padahal uang itu memiliki sifat sebagaimana sifat emas dan sebagaimana sifat perak. Begitu. Sebagai nukut dan sebagai samaniyah, ya, penentu harga. Penentu nilai. Baik. Lanjut silahkan. Di sini ada khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer mengenai nisab mana yang dipakai untuk zakat uang. Ada 3 pendapat. Yang pertama mengikuti nisab emas, yang kedua mengikuti nisab perak, yang ketiga mengikuti nisab yang paling rendah dari 2 nisab tersebut. Jadi ada 3 pendapat terkait nisab uang ikut mana gitu. Ikut emas 1, ikut perak 2, ikut yang terendah dari emas atau perak. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Menurut Syekh Abdullah Mansur Al-Ghufaili, yang paling kuat atau roji adalah pendapat ketiga, yaitu mengikuti nisab lebih rendah dari kedua nisab yang ada. Jadi yang lebih rendah mana? Tapi ungkapan ini seolah-olah langsung menunjuk kepada perak sebenarnya. Ada enggak kemungkinan emas lebih rendah dari perak? Ya mungkin saja sih, mungkin. Tapi secara umum biasanya perak akan selalu rendah daripada emas. Alasannya adalah yang pertama lebih dapat berbagi kepada kaum fakir. Ya. Kalau dengan standar yang lebih rendah maka akan lebih cepat berbagi dengan yang fakir. Yang kedua lebih cepat melepaskan tanggungan bagi muzaki. Ya. Dengan batas yang rendah maka muzaki lebih cepat melepaskan tanggungan. Yang ketiga mengamalkan semua nas. Ya. Yang ketiga mengamalkan semua nas. Yaitu nas yang distandarkan pada emas dan nas yang distandarkan pada perak. Kalau dengan standar yang lebih rendah, maka standar lebih tinggi akan tercakup begitu. Tapi kalau dengan standar yang tinggi, maka yang rendah tidak akan tercakup. Maka dengan mengambil standar yang rendah, itu akan mencakup semua nas. Demikian. Lanjut, silakan. Baik. Ini kami tampilkan, tapi tidak usah disampaikan. Tapi intinya adalah sebagaimana pembahasan tadi. Gitu saja ya. Lanjut, silahkan. Nah, kesimpulannya saja, ya, ini adalah pendapat Syekh Abdul Qadir Jalum. Kemudian dikukuhkan oleh Syekh Ato, Abu Rostah, dan seterusnya. Kesimpulannya adalah nisab zakat uang menggunakan nisab paling sedikit di antara nisab emas dan nisab perak. Aqallu nisabain, yang paling kolil, yang paling kecil dari 2 nisab, yaitu nisab emas dan nisab perak. Tapi ini ungkapan yang memang lebih detail ungkapannya ya. Tapi secara realitas seringnya perak lebih rendah daripada emas. Demikian. Lanjut. Mengapa nisab uang menggunakan nilai yang lebih rendah dari 2 nisab yang ada? Jawabnya, karena hal itu ditunjukkan oleh ayat
8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat di dalam surah At-Taubah ayat 60. Sebab pada awal ayat tersebut digunakan kata lam tamlik, lam yang memiliki fungsi kepemilikan. Lam tamlik. Innama shadaqatu lil fuqara'i. Lil fuqara'i. Yaitu li lamnya kan, yaitu menggunakan lam, huruf lam. Lil fuqara. Huruf lam tamlik ini memiliki fungsi menunjukkan kepemilikan. Jadi itu miliknya fuqara. Innama shadaqatu lil fuqara. Miliknya fuqara. Ya, baik, lanjut silahkan. Nah, kita lanjutkan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah hak miliknya orang-orang fakir dan seterusnya. Ayatnya masih ada sambungannya. Makna lam tamlik pada ayat tersebut sama maknanya dengan perkataan hadzal malu li Zaidin. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i itu maknanya seperti ada ungkapan begini. Hadzal malu, uang ini atau harta ini li Zaidin, miliknya Zaid, begitu. Jadi zakat itu sesungguhnya adalah hak milik 8 asnaf. Maka sudah selayaknya pertimbangan nisab untuk zakat uang menggunakan nisab yang paling rendah dari nisab emas atau perak karena memperhatikan kepentingan pemilik zakat itu sendiri. Pemilik zakat itu sendiri. Sebagaimana Rasul ketika selesai sholat lalu kemudian bersegera mengambil harta yang berada di ruang beliau karena ingin segera disalurkan. Sampai beliau bergegasnya itu melangkai pundak-pundak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut. Contoh menghitung nisab paling sedikit di antara dua nisab. Aqallu nisabain. Nisab emas sekarang ini misalnya ini apa PowerPoint ini ditulis beliau Al-Mukarram Ustadz Siddiq Al-Jawi tahun 2020 ya. Ini datanya 2020. Misalnya tadi nisab emas itu 20 dinar ya. 20 dinar. Nah, kemudian 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas. 4,25 gram emas itu harga rupiahnya misalnya adalah 3.800.000, berarti 3.800.000 kali 20 itu artinya adalah 76 juta ya, 76 juta rupiah. Nisab perak ya, sekarang dalam artian 2020 Mei bulannya ya, itu adalah 200 dirham dikali 2,975 ya. 9,75 itu harganya dalam waktu itu adalah 72.000 dikalikan maka menjadi 14.400.000 rupiah. Nah, begitu ya nisabnya. Maka nisab zakat uang yang dipakai adalah nisab perak yaitu 14.400.000 rupiah. 14.400.000 rupiah. Ini asumsi kurs dinar dan dirham mengikuti Wakala Nusantara di mana 1 dinar 3.800.000 dan 1 dirham 72.000. Ini untuk Mei tahun 2020. Bisa jadi ada perubahan sedikit ya. Bisa jadi ada perubahan sedikit. Baik. Kita lanjutkan. Silakan. Nah. Kemudian zakat dan utang sekarang. Jika seseorang mempunyai utang, apakah bayar utang dulu atau bayar zakat dulu? Dengan kata lain, apakah zakat yang kita bayarkan itu dikurangi dulu dengan utang? Jawabnya adalah utang dibayarkan lebih dulu. Kemudian jika sisanya mencapai nisab, maka harta sisa itu tetap wajib dizakati. Artinya uang itu dikurangi dengan utang. Kalau uang yang sudah dikurangi dengan utang masih mencapai nisab, baru dikeluarkan zakatnya. Adapun jika sisanya itu kurang dari nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Begitu. Silahkan lanjut. Contohnya demikian. Jika seseorang punya harta yang mencapai nisab,
tapi punya utang yang mengurangi nilai harta hingga kurang dari nisab, maka dia tidak wajib berzakat. Misal, satu contoh, seorang pedagang punya harta senilai 200 dirham. Nisab perak ya ini ya, ini nisabnya perak. Tapi dia juga punya utang senilai 200 dirham. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak wajib berzakat. Contoh yang kedua, seseorang punya uang 1000 dinar, tapi dia juga punya utang senilai 1000 dinar. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak wajib berzakat. Oke, lanjut. Ini dalilnya terkait dengan kesimpulan tadi, ya, setelah dikurangi dengan utangnya. Baik, lanjut silahkan. Nah, adapun jika seseorang punya utang, lalu dia membayar utangnya itu, kemudian sisanya masih mencapai nisab, maka harta sisa itu tetap wajib dizakati. Contohnya seperti apa? Contohnya, seorang pedagang punya harta senilai 210 dirham, tapi punya utang senilai 10 gram emas. 10 gram emas. Maka dia tetap wajib berzakat. Ini kelihatannya 10 dirham ini mungkin maksudnya ya. Karena tulisan di belakang di bawahnya, karena harta sisanya yaitu senilai 200 dirham. Nah ini mungkin 10 dirham maksudnya ya. Maksudnya 10 dirham ini. Salah ketik ya. Indikasi salah ketik karena tulisan di bawahnya itu menunjukkan sisanya 200 dirham. Baik, demikian ya. Maka ini wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, lanjut silakan. Nah, ini adalah dalilnya ya. Baik, di dalam kitab Al-Amwal. Baik, lanjut silakan. Sekarang kalau zakat piutang, ya, kadang kan orang itu juga punya piutang ya. Piutang itu berarti dia ngutangi, gitu. Seseorang ngutangi orang lain. Jika seseorang mempunyai piutang, dia ngutangi orang lain, yang masih ada di tangan orang lain, apakah wajib dizakati? Piutang ya, ini piutang. Kalau utang maka dia harus digunakan mengurangi dulu. Setelah digunakan mengurangi kok masih mencapai nisab baru dikeluarkan zakat. Kalau piutang gimana piutang? Nah, begitu. Baik. Jika piutang itu ada di tangan orang kaya mampu yang enggan mengembalikan utangnya, istilahnya adalah ghani mumatil ya. Sugih tapi nggak mau bayar utang. Atau orang yang sedang dalam kesulitan keuangan, mu'asir, seperti pilot dan lain-lain, maka piutang itu tidak wajib dizakati hingga piutang itu benar-benar kembali di tangan pedagang. Ini terkait dengan pedagang ya, ini utang dan piutang ini. Jadi ini kalau piutangnya itu sulit, ya, sulit ditarik, ya, bisa jadi karena yang utang itu malas bayar, bisa jadi yang utang memang tidak bisa bayar, gitu. Maka piutang ini tidak dizakati. Lanjut. Adapun jika piutang itu ada di tangan orang kaya mampu yang tidak enggan mengembalikan utangnya, ghani ghairu mumatil, dan dapat ditagih sewaktu-waktu, ya dapat ditagih sewaktu-waktu, maka piutang itu wajib dizakati meskipun masih berada di tangan pihak yang berutang. Jadi belum sampai kepada kita, tapi dia itu orangnya gampang ditagih dan memberikan kalau ditagih, gitu. Demikian maka piutang itu dizakati. Baik. Lanjut silakan. Zakat uang tabungan, zakat uang tabungan. Bagaimanakah hukum menzakati uang tabungan? Jawabnya pendapat yang roji adalah uang di dalam tabungan secara syariah itu dianggap qardun, pinjaman. Jadi secara fakta orang nabung itu berarti adalah
terjadi aktivitas utang piutang. Artinya adalah orang yang orang yang nabung itu sedang ngutangi tempat yang ditabungi gitu. Itu secara realitasnya ya. Kenapa? Karena faktanya setelah orang itu menaruh hartanya, maka pihak yang ditaruh itu bisa memanfaatkan harta itu secara luas, secara bebas begitu. Itu seperti fakta utang piutang, qardun, ya, bukan titipan, bukan wadiah. Karena kalau wadiah itu orang yang menaruh hartanya, ya, itu tidak kemudian memberikan hak kepada yang ditaruh itu melakukan aktivitas semaunya. Kalau yang tadi qardun itu bisa diputar kemana, bisa digunakan untuk aktivitas apa, maka menabung itu realitasnya adalah realitas qardun, bukan wadiah. Maka hukumnya wajib menzakati uang yang ada di tabungan, sama wajibnya dengan menzakati piutang, sama wajibnya dengan menzakati piutang yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, lanjut silakan. Besarnya zakat tabungan adalah 2,5% dari nilai saldo terakhir jika uang di tabungan memenuhi 2 kriteria, yaitu kriteria nisab. Nisab yaitu saldonya mencapai nisab perak, bukan emas ya, yaitu 200 dirham atau senilai dengan 14.400.000 rupiah. Kemudian yang kedua adalah haul, yaitu saldo yang mencapai nisab itu sudah dimiliki dalam jangka waktu 1 tahun komariah, bukan menurut kalender syamsiah, kalender Masehi. Jadi komariah berarti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya sampai Dzulhijjah, begitu. Lanjut silahkan. Contohnya demikian. Jika seseorang punya tabungan 10 juta rupiah pada tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah, maka belum wajib berzakat karena belum mencapai nisab, yaitu 14.400.000 rupiah. Kemudian yang berikutnya, jika pada tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah saldo orang tersebut bertambah menjadi 20 juta, maka berarti saldonya sudah mencapai nisab. Dan 15 Ramadan 1441 Hijriah itu merupakan awal haul baginya. Ya demikian. Jadi sudah haul baginya ketika 15 Ramadan 1442 ini, maaf. Ini 1442 karena kalau 15 Ramadan 41 dan 15 Ramadan 41 itu kan masih hari yang sama. Itu 1442 ya itu ya. Nah, itu buktinya adalah 1 tahun kemudian, oh maaf, ini tadi ya awal haulnya, tapi 1 tahun kemudian yaitu 15 Ramadan 1442 Hijriah jatuh tempo bayar zakat uang. Besarnya adalah 2,5% kali saldo terakhir, yaitu 20 juta tadi. Demikian. Lanjut silahkan. Lanjut. Nah, baik. Adapun zakat perdagangan, sebelumnya zakat perdagangan pembahasannya mirip dengan pembahasan zakat uang. Zakat uang mirip ya. Jadi barang dagangannya itu adalah nilai jualnya. Nilai jualnya berapa, bukan dari nilai modalnya ya. Memang kalau di dalam mazhab Syafi'iyah itu adalah nilai barang modalnya. Barang itu dibeli berapa, lalu kemudian tidak diikutkan keuntungan ya, tapi dari harga belinya barang itu, lalu kemudian 2,5% dari harga pembelian. Tapi di dalam kitab Al-Amwal ya, di dalam kitab Al-Amwal itu dijelaskan harga jualnya. Artinya pedagang sudah mengikutkan keuntungan yang dikehendaki, 2,5%-nya. Ya. Lalu nisabnya sama dengan nisab perak. Ya. 14. Kalau tadi dengan kurs 1 dirham itu adalah 72.000, artinya 14.400.000 rupiah. Nah,
Demikian terkait dengan zakat perdagangan. Lanjut silakan. Nah ini terima kasih. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Ustadz Siddiq Al-Jawi. Kalau ada yang mau disampaikan, semoga masih ada waktu. Kami persilahkan. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran atau Ustaz Subroto yang telah memberikan tausiah atau berbagi ilmunya dengan kita tentang zakat uang dan perdagangan. Monggo kepada hadirin yang mau mengajukan pertanyaan bisa di chat di ruang Zoom. Nanti akan kita pilih atau kita sampaikan kepada Ustaz Subroto. Dan sembari menunggu, nyuwun saya Ustaz, saya ada sedikit pertanyaan tentang tabungan tadi Ustaz. Kita sebelumnya itu sudah nabung, misalkan sebelum ketemu haulnya itu sudah punya tabungan 10 juta, misalkan Ustaz. Tapi belum ketemu nisabnya, belum sampai gitu, belum sampai 14 juta. Tapi kemudian 2 bulan berikutnya kita sudah mempunyai uang sebesar 14 juta sekian dan sudah sampai nisabnya. Jadi uang yang 10 juta itu baru berjalan misalkan 10 bulan, yang 2 bulan lagi baru ketambahan menjadi 14 juta sekian sampai ketemu nisabnya. Nah itu apakah itu juga untuk perhitungannya itu disamakan semua dari menjadi 1 tahun gitu untuk yang 14 juta 400 ribunya itu tadi. Baik, langsung dijawab dulu ya. Yes, Ustaz. Baik, tabungan hukumnya seperti piutang, karena tabungan itu faktanya adalah seperti piutang ya, dari pihak yang nabung kepada yang ditabungi ya, bisa jadi bank gitu aja ya. Maka kemudian kalau piutang itu wajib dizakati, maka tabungan juga harus dizakati. Karena tabungan itu adalah bentuknya uang, maka ini dikaitkan dengan pembahasan zakat uang. Zakat uang nisabnya adalah nisab yang paling rendah dari perak atau emas, maka diikutkan kepada perak. Kenapa? Karena ini dalam nasnya itu menggunakan lam tamlik, lam yang menunjukkan kepemilikan. Nah, maka kemudian zakat tabungan itu sama dengan zakat untuk piutang, hitungan nisab dan haulnya. Artinya kalau Ustadz Heri ini atau siapapun yang nabung misalnya di bulan Ramadan ya, Ramadan tanggal 28 Ramadan ini 10 juta, kok baru ada uang misalnya sesuai nisab atau lebih dari nisab itu adalah bulan Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, ya misalnya Zulhijjah gitu ya. Zulhijjah baru ada uang misalnya 15 juta ya, dengan asumsi 1 dirham itu 72.000 ya. Ini memang dilihat lagi nanti, kadang ada perubahan harga tapi kurang lebih masih dalam kisaran 72.000, kalaupun nambah cuma sedikit, yaitu misalnya adalah 14.400.000 tadi, sudah 15 juta di bulan Dzulqa'dah, maka itu adalah hitungan awal haul. Hitungan awal haulnya itu bukan 28 Ramadan, bukan. Tapi di bulan Dzulqa'dahnya itu. Tanggal berapanya misalnya. Misalnya Dzulqa'dah tanggal 5, itu 15 juta, maka awal haulnya adalah tanggal 5-nya Dzulqa'dah itu. Maka kemudian nanti akan dilihat akhir haul itu adalah tanggal 5 tadi, tanggal 5 tadi, dilihat lagi. Kalau kemudian masih nisab atau melebihi nisab, misalnya tanggal 5 Dzulqa'dah 1445 ya tahun depan itu kok
masih 15 juta atau lebih dari 15 juta, maka itu baru dikeluarkan zakatnya. Jadi dikembalikan pada Dzulqa'dahnya, bukan pada Ramadannya. Karena fakta tabungan itu mencapai nisab di bulan Dzulqa'dah. Demikian, Ustaz Heri. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Dan berikut ini Ustaz, Nyon Sewu, ada pertanyaan ini dari Ustaz Parmadi, tapi saya belum bisa nyari ini poinnya. Tadi saya keluar. Saya udah bisa buka sendiri, Ustaz. Punya saya agak kendala. Iya. Izin bertanya, Ustaz. Apakah boleh bayar zakat mal dengan cara potong hutang? Ya, potong hutang. Contoh kasusnya, si A ini fakir, miskin, punya hutang 5 juta ke wajib zakat. Sudah berlalu tahun demi tahun nggak bisa nyicil. Lalu kata si wajib zakat, ini saya bayar zakat mal 3 juta, potong hutangmu ya. Sekarang hutang si A sisa 2 juta. Kemudian tahun depannya hutangnya lunas, malah surplus 1 juta. Ini gimana nih? Tahun depannya hutangnya lunas, malah surplus 1 juta, itu maksudnya gimana? Monggo Ustaz Parmadi bisa langsung saja ke Ustaz Edi Subroto. Monggo. Assalamualaikum Ustaz Parmadi. Oh iya. Iya. Jadi iya. Tahun ini kan dia punya utang 5 juta. Kemudian muzakinya ini memberikan zakat malnya dalam bentuk pengurangan hutang 3 juta. Tahun depannya nggak bisa bayar lagi kan? Ya sudahlah kalau gitu yang 2 juta itu dibayar dengan tidak usah bayar utangnya, tapi ini saya tambahi 1 juta. Gitu maksudnya ya? Mungkin begitu maksudnya. Jadi surplus. Jadi orang yang fakir tadi itu atau orang yang miskin tadi itu 2 tahun berikutnya dia dapat 1 juta gitu dan lunas hutangnya. Mungkin begitu maksudnya ya. Jadi oh ya. Tuh. Jadi 2 tahun berikutnya yang miskin itu lunas hutangnya dan dapat 1 juta karena setiap tahunnya diberi diberi pengampunan hutang itu 3 juta gitu ya. 3 juta. Ya. Kalau yang saya pahami insya Allah itu bisa ya. Bisa. Jadi karena kan dia bayar mal ya, bayar mal. Lalu kemudian zakat malnya. Tapi kemudian pihak pemberian zakat mal itu kan kepada fakir miskin. Lalu kemudian beliau memberikan kepada yang berhak, yaitu orang miskin, dengan cara mengurangi hutangnya. Itu kan bagian dari pemberian dia kepada orang miskin itu. Demikian. Allah a'lam bishawab. Baik. Ustaz Parmadi mungkin sudah
Jelas atau belum, nggih? Alhamdulillah sudah. Okay. Alhamdulillah waktu kita hari ini sudah menunjukkan jam 17:34. Kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran yang telah memberikan tausiah pada sore hari ini, supaya bisa menambah wawasan ilmu kita tentang zakat, dan semoga kita ke depannya bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mari pada saat semua, karena waktu sudah hampir maghrib, mari kita cukupkan kajian pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama baca alhamdulillah, lanjutkan doa kita majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, banyak kurangan, banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Ustadz Heri. Oke, mangga Ustadz.